Bawa mimpi perut dan ada lagi. ganti minummu jelek itu. Enggak apa-apa, saya terima yang jelek aja. Liquidnya Iya. pahit. Coba isi liquidku yang satu dengan itu. Ya isi coba ini yang satu. Coba isi itu. Baik, selamat malam teman-teman yang ada di Datuk Walet Bumbana. Pada kesempatan pada malam hari ini kita akan berbincang tentang sekitaran dunia walet ya. Nanti kita akan mendatangkan dari teman-teman yang mau berbagi tentang pengalaman gimana sih caranya kita melaksanakan atau yang disebut dengan untuk bagaimana caranya kita menangani cara panen yang tepat supaya burung itu tidak kabur. Nah, itu teman-teman pada tema kita kali ini jadi belibet ya. Mumpung pada jam hari ini selesai kerja, jadi kebetulan tepatnya saya ada di Kolaka Utara, kabupatennya itu Kolaka Utara ya. Kecamatannya Lasusua. Dan mumpung ada waktu, jadi kalau di rumah saya itu saya kan tukang jahit, jadi kadang-kadang kalau siangnya itu instalasi gedung, malamnya menjahit ya. Jadi teman-teman, nanti ada beberapa teman yang memang dia sudah dekat dengan saya, dan nama itu adalah nama-nama beken yang nanti akan saya coba berbincang sama teman-teman. Bagaimana sih caranya, tekniknya caranya adalah memanen burung supaya burungnya itu tetap bertahan, apakah dilakukan perampasan atau dipindah lagi anakannya ke satu buah tempat. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Namun terlebih dahulu teman-teman, saya akan coba menyapa-nyapa nih. Malam apa sih ini? Malam Rabu ya. Malam Rabu, malam yang tidak panjang tapi bagi saya panjang. Baik, saya menyapa ini saudara kita yang dari mana ini, Umar ya. Dari Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bisa dijadwal ya. Oh, bisa dijadwal. Mungkin Umar ini dari mana ya Bang? Heri Alung Heri. Juga ada Doni Umar tadi ya. Kemudian ada Sutris Reza, ini kalau tidak salah beliau ini sahabat juga, sering komunikasi sementara sama saya. Sukses terus dalam pengerjaannya gedung walet ya. Nanti insya Allah kita akan ke Luwu Timur. Sebenarnya saya sendiri jarang sih keluar, tapi kadang-kadang kedekatan emosional dari teman-teman yang saya di rumah akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai tukang jahit ya. Jadi itulah kedekatan kita dalam dunia walet. Terima kasih juga Leren Mas Bengi. Iya betul Mas, ini kalau malam kita istirahat ya. Rencana sih mau lembur Mas, supaya kita ngejar puasa, biarpun di lembur nggak akan selesai juga. Ada Rudi Adriansah, selamat malam sudah menonton. Rio Nyimak, terima kasih yang dari Rio. Apa kabar semuanya? Pada kali ini kita akan coba mendatangkan ya, kalau tidak salah ini ada di Salam Kang Mas dari Sumsel ya. Aku Timur, Sumsel, Sumatera Selatan ya. Salam balik saudara. Nanti kita akan coba mendatangkan dari beberapa teman yang mereka teman-teman ini kita tunggu. Bisa dihubungi Ediana supaya gabung di Datuk Walet Bumbana. Sulpariasi juga sedang menonton. Terima kasih Kang Komang Arta. Salam Kang Mas dari Sumsel Torio. Salam balik ya dari Kabupaten Bumbana, tapi tepatnya saya ada di Kolaka. Salam dari Sulawesi Tenggara ya. Rudiansa baik Mas. Oke, pokoknya begini ya. Sekali lagi di sini kita semuanya berteman, bersahabat, membuat sebuah grup. Itu tujuannya bukan siapa yang paling pintar, tapi saling membagi informasi bagaimana supaya wawasan pengalaman kita bertambah ya teman-teman. Apalagi posisi saya teman-teman ini bukan memposisikan diri saya sebagai guru ya. Sekali lagi saya tidak memposisikan diri saya sebagai guru, tapi sebagai sahabat, dimana seorang sahabat harus menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya, meskipun pendapat itu tidak pasti benar ya, tidak pasti 100% benar. Toh juga ada juga saya juga pernah mengerja gedung itu isinya sedikit ada ya teman-teman. Cuman kalau yang song sampai saat ini saya belum pernah alami ya. Jadi buat teman-teman yang tadi itu tema kita adalah gimana sih caranya kita memanen burung walet itu supaya tidak kabur. Poin pertama adalah kita harus melihat
melihat kondisi teman-teman ya. Jadi pertama, kalau kita mau sabar teman-teman ya, apabila sarang kita itu mungkin masih di bawah 200, kemudian masih 100, sebagusnya tidak usah dilakukan pemanenan, kecuali gedung itu sudah umurnya 5 tahun baru segitu. Itu boleh dilakukan pemanenan dan boleh ditata ulang kembali, karena saya pastikan burung yang ada di dalam itu tidak akan kabur teman-teman. Jadi begini, saat burung walet itu dia sudah bikin telur, kemudian sudah 1 kali terbang, kita lakukan perubahan di dalamnya gedung itu pun tidak akan pergi. Dan itu bukan apa ya, saya sudah mengalami hal-hal seperti itu, dan itu pun dari beberapa teman juga sudah seperti itu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi terus kedua, kalau kita melakukan pemanenan itu ada yang disebut tentang bagaimana semacam penyebaran koloni ya, atau pecah koloni ya. Oke lah. Kita hari ini menyederhanakan sebuah pendapat ya, menyederhanakan sebuah pendapat dari kata-kata yang mungkin kayak pecah koloni dan lain sebagainya ya. Mungkin secara logika kita, pecah koloni itu sama sih, kita melihat tentara Ukraina yang sedang perang ya, kemudian dijatuhin bom di tengahnya meledak begitu ya, itu baru koloninya pecah. Tapi oke, hari ini kita membahas tentang pecah koloni yang artinya di sini adalah penyebaran koloni. Nah, seyogyanya teman-teman, apabila sekali lagi ya, apabila mendapatkan sarang di dekat pintu ya, di dekat lar, pintu-pintu itu jangan diambil teman-teman, karena disitulah akan menjadi sebuah penyebaran di dalam. Karena apa? Setiap burung yang lewat itu Mas Midun ngopi. Oke Mas, saya pesan gara-gara Mas ini. Nanti saya akan ngopi ya. Setiap penyebaran burung-burung, aduh Mas Midun memang kehadiran guru saya ini. Mas Midun ini guru saya, jadi tadi saya repot ya ngobrolnya, fokusnya hilang gara-gara Mas Midun. Tapi terima kasih Mas Midun, beliau sekarang ada di daerah Sumatera dan memang lama melalang buana di negeri jiran, dan beliaulah yang punya suara Selat Malaka. Makanya saya langsung down ini ya, kalau beliau nonton ini ditampilkan di kamera tidak mau beliau. Oke baik, saya lanjut. Yang poin tadi itu yaitu pertama bagaimana penyebaran tentang koloni walet ya. Koloni walet itu yaitu tadi di dekatnya lar, syukur-syukur kalau di lubang terjun itu sudah ada sarangnya ya. Itu tidak usah dilakukan pemanenan teman-teman, sehingga burung itu menyebar secara alami ya. Contohnya begini, secara logika apabila ada burung baru kemudian masuk di dalam ruangan, kemudian di depannya itu sudah kita dapatin beberapa sarang, dia pasti enak, ke dalamnya itu dia berani sendirian, dia selalu ikut ya. Makanya dari beberapa titik nanti itu dia menyebar sehingga terciptalah koloni-koloni kecil, sehingga besar, sehingga cepat juga burung kita itu akan menjadi koloni, karena dari beberapa titik itu dia akan membuat 1 buah sarang, mungkin di situ ibaratnya terminalnya ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, apabila sarang itu masih 1 teman-teman, sarangnya masih 1, kemudian kita melakukan panen. Kalau saya tidak pernah melakukan panen itu apabila sarang itu masih jumlah 1, karena itu adalah sebuah titik ya, dimana nanti di situ tuh tempatnya terminalnya, ibaratnya burung-burung akan datang, kemudian bahwa ada titiknya. Kenapa begitu? Coba bayangkan saja, banyaknya orang berlomba-lomba mau beli yang namanya apa itu ya, sarang palsu ya. Berarti kan kalau kita hari ini sudah punya sarang beneran, ngapain kita harus pakai sarang palsu? Nah jadi itu tadi. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga, apabila teman-teman ini tadi ingin melakukan panen, itu seyogyanya kalau memang masih uangnya masih ada, tidak usah terlalu dipaksakan, biarkan burung berkoloni, biarkan burung banyak dulu supaya kita nanti bisa sukses. Karena apa? Semakin hari gedung walet semakin banyak, jadi persaingannya itu juga semakin ketat teman-teman. Makanya lebih baik kita bersabar, lebih baik kita terus bagaimana mempelajari gedung walet. Tapi kalau gedung walet kita tidak mengembang, silahkan dilakukan perubahan. Kalau Anda tidak paham, silahkan panggil konsultan-konsultan yang Anda percayai. Dan saya sendiri menyampaikan ini tidak ada tujuan saya dipanggil apa enggak teman-teman ya. Jadi kita kumpul di sini tuh ingin berbagi. Oke, terima kasih juga ini yang sudah menonton pada malam hari ini. Ada Muhammad Eko Francisco ya, beliau juga dari Sumatera, tetangganya Mas Midun. Udut sih Mas, nggak mumet. Oke Mas Rudiansah ya. Iya udut dulu ya Mas ya, supaya nggak mumet ya. Oke, saya juga mau mumpung lagi di sini. Mumpung juga hotelnya sepi, sudah kita 1 minggu di sini.
Tunggu teman-teman ya, sambil kita menunggu teman-teman yang akan datang, teman-teman yang akan gabung di sini. Nanti kita adakan tanya jawab dulu. Gara-gara Mas Midun ya. Permisi Aldi. Adek Aldi. Ada kopi satu kah? Jangan terlalu banyak juga kopinya ya. Kurangi rasa kopi di dalam. Nanti coba isi barang tak. Saya tak dulu ngopi. Ya ngeplok dulu di situ. Yang murah. Udah kita belikan ini 250. sama. Oke mas. Saya tak ngeplok dulu. Apa? Cari dulu ini. Baik, sekali lagi ya teman-teman, kita akan melanjutkan. Nanti kita tunggu dari para narasumber yang akan hadir, siapa saja. Nah, alhamdulillah ya Allah, hari ini terkabulkan. Kita akan kedatangan salah satu teman yang mereka memang pernah juara kontes Audak. Kita hadirkan, mudah-mudahan beliau mau. Saya akan tanya beberapa hal tentang dunia walet. Maka dari itu langsung aja saya tampilkan. Kita sambut dengan bahasa yang senang, Citra Delkia. Semoga kemau bang. Sambil nunggu kopi hangat bang. Mudah-mudahan Bang Citra hadir ya. Memang kalau kita bicara tentang pengalaman jam terbang yang punya, memang kalau kita bicara dunia walet memang multi tafsir. Tapi tentunya ada beberapa patokan-patokan yang kita harus paham. Maka dari itu, teman-teman apabila Citra Delkia nanti hadir, silakan teman-teman bertanya tentang, karena beliau ini adalah salah satu orang yang paham. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Citra. Selamat malam Mas Agus. Iya betul sekali Bang. Makanya saya tadi tak kirain Abang masih kerja gedung walet di mana Bang? Di Malaysia. Ternyata sudah datang ya. Sudah balik. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Iya, alhamdulillah. Makanya saya pede sekali sama Bang Citra ini, karena Bang Citra ini kalaupun teman-teman pada malam hari ini mengajukan pertanyaan, maka Bang Citra akan juga insya Allah saya lagi malas ya. Saya lagi malas mikir ya Mas. Oh, lagi malas mikir. Nah, Abang nggak boleh malas mikir. Kita ini kalau malas, saya sebenarnya juga malas mikir Bang, tapi karena saya lihat ini agak apa ya, agak sepi grup. Saya menyapa dulu ini Pak Haji Ilham, tetangga saya, nanti dekat itu rumahnya. Ini tadi Bang, masalah panen itu banyak sekali orang menyarankan kalau dilakukan sarang panen rampas Bang. Kalau saya sih tidak setuju Bang, cobalah 2 bait 3 bait saja lah. Mengenai apa Mas Agus? Panen rampas ya? Panen rampas Bang, ini sering sekali jadi diskusi Bang. Kalau saya, pendapatnya Bang. Gini, jujur saya sebagai boleh dibilang teknisi juga pembudidaya ya. Saya juga punya gedungnya. Saya juga bekerja sebagai teknisi juga di gedung walet. Intinya begini, kalau untuk panen rampas Bang, itu sama dengan kita mengurangi populasi. Burung yang harusnya dia hidup, kita harus bunuh ya, secara kasarnya. Betul. Karena rampas nih banyak terjadi, telur diambil, kemudian anakan digeser. Tanpa kita sadari bahwa anakan yang digeser ini mungkin di bawah 50% yang mampu bertahan hidup. Betul. Karena dia banyak yang akan berusaha untuk terbang dan jatuh. Yeah. Dan induknya tidak akan menemukan kembali anaknya. Karena anaknya kalau sudah jauh sekali dari tempat dia lahir, itu akan susah sekali ditemukan sama induknya. Dan induknya menganggap bahwa anaknya itu sudah terbang, seperti itu. Sudah mampu mandiri Bang ya. Nah, Betul. kemudian
ini tadi pemindahan pergeseran itu bagi saya juga rampas yang dari analisa saya dan beberapa teman. Itu kalau kita melihat Bang, enggak apa-apa lah kita wawancara kayak kita kayak di TV internasional gitulah. Ya jadi apalagi kalau kita ini tidak ada dusta di antara kita Bang. Jadi begini, beberapa pendapat menyampaikan bahwa ada sarang walet itu yang pinggirnya tipis-tipis kayak dimakan anakannya. Bagaimana kalau kita pindah makanya bisa memindah? Apa betul? Atau memang dia bikin sendiri? Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau kita sering mendapatkan sarang walet, walet itu pinggirannya tipis. Pinggirannya gripis. Bukan gripis karena dimakan kecoa, bukan ya. Kayak dia itu kayak tipis, kayak ada yang makan. Nah, dari beberapa pendapat apa betul itu dimakan dari anakan burung itu sendiri. Sehingga dia memang burung ini jarang kasih makan, Bang. Analisa ya. Analisa secara menyeluruh ya kalau itu Mas Agus. Gini Mas Agus, itu bisa terjadi apabila sang anak ini sudah memiliki cukup bulu ya. Biasanya dia yang bulunya sudah hampir-hampir penuh itu, dan dia berpotensi kelaparan dan dia makan sarang, itu ada potensi. Karena dia anggap, karena dia masih bodoh ya, dia tidak mengerti bahwa sarang dia itu dianggap sebagai makanan juga. Karena dia awalnya mencoba-coba, mencicip, dan dia pikir nyaman, akhirnya dia patuk-patuk lah gitu. Ya, sehingga kayak ada yang tipis-tipis ya di pinggir-pinggirnya itu. Ya, tipis jadi berbeda dengan gitu ya. Kalau sarang yang dimakan anakan itu berbeda dengan sarang yang dimakan kecoa ya, sangat beda sekali. Karena dia akan ada serabut-serabutnya. Betul itu Bang. Makanya saya sampaikan tadi, apa sih bedanya kita memindah ya? Memang banyak teori yang menyampaikan ke saya, dan alhamdulillah saya pribadi dari dulu tidak pernah pengen inisiatif suruh bikinkan kemudian kayak semacam kertas begitu ditaruh di sampingnya dipindah ke anaknya. Padahal kalau saya pikir jangan-jangan ini burung dia menjilat-jilat juga itu makanannya sebagai sumber untuk makanan dan kesehatan itu Bang. Makanya bisa jadi. Bisa jadi ya Bang. Jadi poin di sini yang karena gini Mas Agus, kalau untuk panen rampas ya saya tidak menyarankan sama sekali lah. Tidak menyarankan. Walaupun dari beberapa banyak teman-teman yang senior juga dia melakukan panen rampas dan gedungnya mungkin berkembang dengan baik, yaitu Allahu alam lah ya Bang ya. Cuma yang terjadi kita harus sadari bahwa kita ini budidaya burung. Dan kita membangun gedung baru pun kita berharap dari anakan burung gedung orang lain. Nah, misalnya anakan burung kita rampas, kita matikan sudah. Berpikir nggak sih kalau karma itu nanti kita dapat juga gitu? Mikir nggak sih sampai ke sana? Nah, itu juga. Ada sebuah terlepas dari sebuah kita mendapatkan uang yang lebih banyak di awal, tapi endingnya pertama akan mengurangi populasi, kemudian ada juga yang menyampaikan kalau semua yang tinggal indukan di dalamnya pastinya semakin hari semakin tua. Nah, sementara ada yang berpendapat bahwa umur burung itu 5 tahun, ada yang berpendapat juga sampai 20 tahun, kemudian di 18 tahunnya itu dia mampu bertelur. Selebihnya akan menjadi burung tua lah, seperti saya ini sudah mulai tua Bang. Tapi masih produksi saya. Loh, Mas Agus belum tua lah, masih tua saya lah. Iya, cuman kan kesannya kalau dilihat abang ini kayak adik-adik saya. Tapi kalau saya di luar rambutku bugayakan begini Bang, ya kelihatan abg sedikit lah. Enggak lah Mas Agus. Jadi intinya gitu aja lah. Kalau saya sih, ya itu terserah mereka mau melakukan panen rampas atau tidak, itu hak mereka lah. Cuman kalau saya tidak pernah menyarankan sama sekali, tidak pernah menyarankan. Karena banyak yang terjadi Mas Agus, yang membangun baru kemudian dia tidak dapat burung walaupun sarang gedung sebelumnya dia sukses ya, kemudian dia tidak dapat burung, dan analisanya hanya patokan pada lokasi, populasi, dan kemudian suara, tata ruang. Analisanya cuma sampai situ, dia tidak berpikir bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan sebelumnya, yaitu dengan melakukan panen rampas. Kesalahan dan kejahatan loh Bang.
Ya sih kalau kalau Iya. kalau kadang gini, ada juga teman menyarankan dalam panen rampas nih mungkin setahun satu kali atau setahun dua tahun satu kali. Itu menurut mereka mungkin mereka berpikir untuk peningkatan populasi ya, secara tidak langsung. Karena burung itu akan merasa stres bang setelah kita panen rampas. Iya, iya, iya. Stres dan lalu dia Betul. seperti burung kebingungan di luar sana ya. Dia terbang ke sana ke sini, tidak karu-karuan, stres lah intinya. Kesannya banyak. Iya, Kalau jadi seperti kalau itu. kalau saya sendiri bang, buat teman-teman semuanya ya, nikmat apa lagi yang kita dustakan dalam dunia walet? Saya meskipun nanti waletku akan menjadi bahkan bisa menjadi puluhan kilo kintalan, saya tidak akan melakukan rampas. Karena itu tadi kita bicara tentang populasi ya, populasi kemudian ke depan, nurutin nafsu kita dalam memiliki sesuatu itu tidak akan mungkin berhenti sebelum kita mati kan. Makanya ini penting kita bahas bang. Panen rampas poin pertama akan burung semakin habis, gedung akan gagal, dan kedua seakan-akan kita ini mau merangkul dunia ini. Dunia ini seakan-akan apa ya? Ya haknya mereka, tapi perlu kita kampanyekan bang. Saya sampaikan ke teman-teman jangan lakukan perampasan. Kedua, gedung Anda akan habis, burung Anda. Dan ketiga, kesuksesan itu aku rasa susah, kecuali ya itu tadi, kayaknya tidak ada peri kemanusiaan atau peri kehewanan ya. Kalau kita rampas kemudian kita buang telur, kasihan lah. Enggak gini Mas Itu tadi, Agus. makasih Bang Citra. Seperti seperti Hmm. seperti contohnya panen sebelum sebelum dia bertelur. Itu termasuk rampas Mas Agus. Iya betul Bang. Bahkan saya menyesal loh Bang kadang-kadang. Pernah aku lakukan dan saya tidak Dan bohong. dan itu pun sering terjadi. Seperti Sering, itu. saya sering terjadi. Bahkan saya minta maaf Bang. Yang saya bayangkan begini. Jangan-jangan besok mau bertelur. Sebenarnya jahat juga. Tapi kadang-kadang sudah tercodok kemarin. Ya. Sudah songkek itu baru sadar. Dia mikir bagaimana telur ini nanti besok burung dia akan melahirkan tapi tidak punya tempat. Bagaimana kalau istriku nanti melahirkan tiba-tiba ranjangnya tidak ada, tempatnya tidak ada. Kan pasti menyedihkan. Makanya kadang-kadang itu saya pikir Bang. Tapi saya akhirnya minta maaf. Burung walet maafin saya ya. Saya sudah mengambil tempatmu. Loh. Akhirnya banyak di situ sarang yang isinya 3 telur Bang. Modelnya nitip ya. Sebenarnya enggak, kalau 3 telur itu kadang-kadang gini, kadang ada yang dibuang, ada yang enggak. Itu biasanya yang enggak dibuang itu masih satu keturunan Mas Agus, masih satu terah dengan mereka. Oh, satu terah ya, satu koloninya mereka. Kalau enggak udah pasti dibuang. Jadi memang dipastikan bahwa burung walet itu tidak punya telur 3 ya. Kalau kita dapatkan 3 dan 4 itu adalah titipan ya. Jarang sekali. Jarang sekali. Ya, tapi insya Allah Bang, kalau saya punya anak pasti saya Bang, dan saya titipkan ke Abang. Kecuali pas jalan-jalan sana saya titipkan. Jadi saya insya Allah selama ini anakku titipkan kepada istriku Bang. Lokasinya di mana Mas Agus kerja sekarang? Di Kolaka Utara itu tempatnya itu kalau melingkar ditahu itu ada danau terpendek kemarin yang disiarkan oleh Ediana. Bang Ancur lewat sini kemarin. Saya tahu. Jadi ini kemarin yang punya itu datang ke rumah Bang, yang artinya memang saya sama beliau kenal baik. Jadi saat saya diperintahkan ke sini, jadi ya saya berangkat lah. Nah, di sini 2 minggu belum selesai karena jamuran, kemudian gedungnya besar, nggak ada sekat, sekatnya mau dirubah. Ya, itu mulai sampai mau berangkat ke Malaysia. Itu kan proyek besar, memang harus lama kerjanya. Kalau terlalu cepat nanti saya takut nggak ikhlas yang bayar. Oh ya begitu Kak. Enggak, masalahnya kan begini, beda Bang. Kalau seandainya di Palestina itu cepat. Ini kebetulan yang punya ini beliaunya sibuk di Jakarta atau karena beliau DPR RI. Nah sehingga untuk saya mencari teman partner kerja di sini itu enggak ada. Misalkan oke lah kita mengambil orang dengan kalau kulinya walet itu pasti 200 satu hari itu kulinya ya. Jadi untuk membersihkan sirip itu pun saya susah mendapatkan. Beda dengan di Poleang. Kalau Poleang kan memang di mana saya tinggal, di mana saya memang namaku cukup keren lah kalau di Poleang. Siapa yang enggak kenal? Iya, siapa yang enggak kenal? Memang terkenal, siapa yang enggak kenal, banyak yang enggak kenal. Siapa yang enggak kenal sama bapaknya anak soleh? Iya betul. Gara-gara anak soleh ini. Terus pokoknya. Iya, oke makasih Ali. Ini ada sahabat ini
pintar sekali bikin kopi. Makanya kalau ke Terima Utara kasih. kita singgah di Hotel Yasmin. Pokoknya Oh mantap. iya, Hotel Tinggal Yasmin tulis ya. saja no. Hotel Yasmin. Sederhana, tidak terlalu mahal, murah. Ah. Ini juga teman-teman. Tulis saja nama Pak Agus gitu ya. Tulis saja Pak Agus, tapi spasi Pak Rusda. Oh Kalau gitu ya. nama saya tidak digubris. Enggak. Kalau namanya beliau biar saya di sini 1 bulan akan dibayar juga. Oh gitu ya. Ya, nggak mungkin lah Bang. Kalau saya membayar sendiri, jujur aja Bang, mending di bawahnya Sirip. Jujur Bang. Saya sudah berapa? Sampai aja sudah bolak-balik Kalimantan, Malaysia, mana lagi? Saya masih Itu tadi. Jujur aja Bang, kalau seandainya saya suruh membayar sendiri Bang, lebih baik saya tidur di bawah Sirip, saya ikhlas. Yang penting anakku besok beli jajannya bisa kenyang. Ini saya nyapa-nyapa dulu Bang. Terima kasih buat Putra Ragil yang selalu menonton. Ferry Irawan, tunggu dulu. Saya tambahkan lagi saudara kita yang punya, waduh, tidak bisa menambahkan tamu. Kenapa ya? Jaringannya BBS. Warisman juga sedang menonton. Jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita. Yang poin pertama adalah bagaimana sih caranya panen yang baik dan benar. Kalau saya berpendapat di mana kalau jaringan saya bagus Bang, nggak lengket-lengket. Lengket Mas, pecah-pecah. Jaringan saya bagus Bang. Ada Bang? Ya teman-teman, terkendala jaringan. Mulai ada jaringan. Mulai bagus. Baik teman-teman, saya sampaikan bahwa kalau pendapat saya ingin tadi, karena kita openingnya Bang, pembahasan tentang bagaimana sih caranya panen sarang walet yang baik dan benar. Dan posisinya saya sama Bang Citra di sini bukan seorang guru, tapi seorang sahabat, sehingga seorang sahabat itu hanya memberi pendapat. Kalau memposisikan sebagai guru harus diikutin dan ditiru ya. Kalau dalam bahasa guru itu kan digugu dan ditiru, didengar dan diikutin. Tapi di sini saya sama Bang Citra, orang yang pernah merebut juara battle di tahun 2021 kontes Sodak, ya ini beliaunya. Jangan kalian cuman mana sih Citra Delgia, ya ini memang sesuai namanya, orangnya gagah. Itu saja ya. Alhamdulillah. Iya, jadi ini beliaunya. Saya alhamdulillah. Saya juga mengundang BBS tapi tidak bisa ditambahkan, tidak tahu beliau mungkin tutup. Banyak ini Warisman hadir. Mana ini? Tinanggia. Oh, tetangga saya Tinanggia hadir. Mumpung juga agak sepi nih Bang. Kemarin rame di sini hotel. Oh, ramai ya? Iya, rame terus Bang. Kemarin karena di sini untuk apa ya? Anak-anak mau yudisium, kemudian rapat. Nggak tahu ini hari sepi. Saya penghuni paling lama Bang. Syukur alhamdulillah Bang, kalau penghuninya paling lama di hotel masih mending. Yang penting bukan di rumah sakit Bang. Iya, amin. Ada itu kita di sini lah. Mudah-mudahan kita ketemu nanti habis hari raya di Poleang. Amin. Ini juga ada datang ini Satman Munara ini. Beliau ini, kayaknya Abdul Basit ini lagi tidak bisa. Beliau lagi sibuk. Selamat malam Bang, abang saya. Karena tidak bisa, biasanya bisa kok ditampilkan. Yang bagus juga itu biasanya Ediana. Saya suka sekali Ediana juga. Ya, kalau saya kurang pandai berbicara Mas. Enggak, begini Bang, jujur saja ya. Abang bukan tidak pandai berbicara, justru malah orang akan menilai saya Bang. Tanya pada publik. Setiap kata yang Anda sampaikan itu kata-kata yang memang tidak terlalu banyak candaan, berbobot, sedikit tapi bermakna. Baru nadanya itu pelan, orang bisa menikmati itu. Ya jujur, tanya dari penonton, gimana penjelasannya Bang Citra tadi, padat, tidak terlalu banyak tapi enak didengar. Kalau saya Bang, banyak, terlalu cepat kalau ngomong.
Mas Ino kumisnya dipelihara biar sangar tuh katanya. Baik, kemarin itu ini ya ini Mas Dino komisnya ya. Nanti kalau waktu saya datang ke Kolaka Timur ya, supaya semua pada nyabutin kumisku ya. Ini beliau ini selalu mantau juga. Sahabat pernah ke rumah juga ini Bang Citra. Iya. Jadi perjuangannya beliau dalam memiliki gedung walet memang luar biasa semangatnya, dan teman-teman sepertilah yang saya dukung. Karena malam semua guru. Selamat malam Bang Darman. Ini Bang Darman, tapi bukan Darman, bukan Ini Bang Darman- Darmannya Ini Profesor Darman, Walet ya. Darman Mamuju. Oh, Darman Mamuju, masih di wilayah Sulawesi. Ya. Saya ambil kopi dulu Bang, mau masuk kamar. Ya, Ko Alek juga menonton Alexio. Malam, Baik, Ko Alexio. malam. Selamat malam, Ya. Koko Dan Jamurindu. saya jelaskan, itu ada kemarin, waduh tertutup. Indra, Emang kalau Jawa LMB 02 kumis tak terawat katanya Indra. oh begitu. Iya. Kalau sudah punya, itu orangnya Bang tidur di belakang itu. Ya, Indra sih begitu. Halo, Ko Alek, Itu Ko Alek, kayak- Ko Alek. Kok gayanya itu? Anu, Capek di depan. endornya dari Alexio itu. Kemarin saya jelaskan Bang Citra, Bang, saya jelaskan ke sama Alexio. Kan saya sederhana. Saya itu ketemu Bang Citra itu cukup bahasaku sederhana karena status saya itu adalah anak soleh ya. Jadi saat orang sudah memaklumatkan diri menjual suara itu dilarang untuk meminta, dilarang untuk meminta. Dan itu real ya Bang, Bang Citra ada. Jadi saya tidak membikin-bikin. Itu etika, Bang. Mohon maaf itu etika ya. Tapi pada waktu itu bahasaku sederhana. Coba sih Bang, mana sih yang pemenangnya juara battle? Kan itu saja bahasaku kan. Nah, ada pun sedekah. Jadi saya tidak minta, jujur saya tidak bohong. Cuman saya pengen mendengar waktu Bang Citra putar di HP, saya mau dengar gitu loh. Tapi ternyata ada pun kita dibagi, itu adalah rezeki yang sudah dibukakan pintu oleh Allah. Gimana Bang Citra? Iya, betul. Dan Yang itu pastinya yang pastinya gini lah. Kok kelewatan ngono lho. iya, kelewatan. Banget ya. Enggak Bang Citra. Itu begini Bang Citra. Kalau kita sedikit mengadopsi dari ilmu tasawuf, mohon maaf ya sedikit ke dalam. Ada Orang-orang- Habib itu nanti jangan salah lo ya. Enggak boleh akan salah. salah, enggak akan salah Bang. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang tasawuf itu Bang, enggak ada ilmu yang namanya pelit. Jadi enggak ada itu ilmu pelit, yang ada itu toma. Toma itu mengharap. Jadi contohnya, saya itu misalkan ngomong sama Bang Citra ya, kenapa ada orang menghakimi pelit? Karena selalu mengharap, misalkan, wah nanti saya kalau ketemu Citra akan meminta suara ini ya kan betul. Akhirnya kan kemudian pada waktu itu tidak dapat. Akhirnya kelahirlah bahasa pelit. Nah, coba kembali lagi, seandainya saya tidak kenal sampean, kan tidak mungkin mengharap. Makanya orang-orang tasawuf itu tidak akan pernah merasa kecewa. Nah, itu mulai saya pelajari. Toh. Cuman kadang-kadang yang punya kok kebacut. Bukan, pastinya yang pasti begini, setahu saya kalau yang saya pernah dengar ya. Iya. Kalau menyangkut tasawuf ya. Mm-mm. Ini juga saya bisa pertanggungjawabkan. Iya, betul. Yang pasti kita nggak boleh ekspektasi maksimal. Karena akan membuat kita mudah kecewa. Betul. Makanya Kalau dia tuh nggak setahu boleh. saya itu seperti itu. Mm-mm. Jadi kita nggak boleh Nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi. Karena ekspektasi tinggi akan mempermudah kita untuk kecewa. Nah, apalagi kemudian itu tadi, saat kita berspektasi tinggi, kemudian ada yang namanya ilmu pengharapan. Saat tidak diberi, akhirnya ada bahasa namanya menghakimi orang lain pelit. Nah, Akhirnya dia mau menghakimi orang lain tanpa tahu yang sebenarnya. betul. Kan semua Makanya- ada etikanya ya. Ada etikanya. Gitu. Nah, makanya kembali lagi ke Alexio, ke Koko Alexio yang sudah nonton pada malam hari ini. Dia tahu ini, jurusku tahu. Makanya selalu saya bilang kemarin waktu ke rumah itu kan pembahasannya begini. Di mana ada langit dipijak, di mana bumi dipijak, itu langit
junjung. Nah, sementara alam ini sudah halal, makanya saya cuma menanyakan ada ndak halal langit. Nah, beliau tertawa. Jadi kan bumi dipijak. Otomatis kalau bumi sudah dipijak, pasti kita harus menjunjung langit, ya kan? Nah, sementara langit dan alam ini sudah dihalalkan, makanya lahirlah SP yang namanya halal langit. Nah, cuman ya gimana ya? Ya, itu memang cukup bagus lah. Jadi tertawa itu malam ada di